Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa alihi wa sahbihi wa alihi sahabat Rasul min arwah abayna wa ummahatina wa walidina wa asdiqaina wa qurbatina wa nasyah wa jamaah sila syaikur Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yaskinu jannah wa ya'inu 'ala barakatihim wa salatihim wa amalihim wa qulubihim wa الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي علمنا بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنام وعلى آله وصحبه البررة الكرام. أما بعد. Para kiai, para asatidzah, para guru, jamaah persilan yang dirahmati, yang dicintai, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus jajaran pengurus DKM Masjid Baitul Asri yang diketuai oleh Pak Indra, Ketua Persilan, para jamaah kalian, para asatidzah, para pengurus dan jamaah Masjid Baitul Asri. Semoga masjid ini berkah. Amin. Masjid ini membawa kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Porsilah diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Porsilah menjadi wasilah untuk kita dibawa ke surga Allah Subhanahu wa taala. Bahagia kita di dunia dan akhirat dan dikasih keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah anugerahkan kita ilmu yang luas, ridhonya yang luas, rahmat yang luas, hidayah taufik yang luas. Kemudian kita dikasih rezeki yang luas, panjang umur, berkah umur, bermanfaat umur, dan Allah matikan kita, ambil kita dalam keadaan husnul khatimah. Ala haziniah wa kulli bidzari wala hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pagi ini saya ingin membaca surat Al-Baqarah ayat 124 dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna
قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات, dan ketika Allah menguji beberapa ujian kepada Nabi Ibrahim, ai bi awamir wa nawahid, jadi ujiannya berupa perintah-perintah dan larangan. Qila dikatakan oleh Ibnu Abbas wa Qatadah, ya manasikul hajj kal ihram wa tawafi wa sa'i wa rami. Ibnu Abbas mengatakan ujiannya itu yang dimaksud adalah dalam tafsir marah kami ini, ya manasikul hajj, yaitu tentang manasik haji seperti ihram, tawaf, sa'i dan lontar. Kenapa? Karena ini berat. Orang haji itu berat. Orang haji itu berat. Tapi mungkin karena ada unsur rekreasinya, kalau orang Indonesia yang antri sampai 20 tahun keluar negeri. Tapi kalau orang sana kan biasa, apa biasa? Ini biasa nonton parkir. Tapi ini suruh ibadah sampai berhari-hari. Sholat balik bagaimana? Perjalanannya kira-kira perjalanan haji itu mulai dari tawaf, sa'i, kemudian ke Arafah, mabit, Muzdalifah, Mina, Rabil. Makanya pantas kalau Ibnu Abbas mengatakan ujiannya diantaranya perintah tentang manasik haji. Karena begitu memakan energi, tenaga yang luar biasa. Wa qala Ibnu Abbas, juga berkata Ibnu Abbas, hiya ashru khisalin kanat fardan fi syar'ihi wa hiya sunnatun fi syar'ina. Ibnu Abbas juga menafsirkan tentang ujian-ujian yang diberikan Nabi Ibrahim itu diantaranya adalah ya asyrul khisalin, ada 10 perkara. Karena fardan fi syar'ihi itu ada wajib dalam melaksanakannya. Wahia sunnatun fi syar'ina, sementara bagi kita ini sunnah. Nabi Ibrahim saat itu wajib. Ada 10 syariat yang diperintah kepada Nabi Ibrahim itu wajib. Apa itu? Khamsun fil ra'si, ada 5 di kepala, wa khamsun fil jasad, ada 5 di badan. Yang diperintahkan oleh Allah wajib kepada Nabi Ibrahim dan kaumnya, apa itu 5 di kepala? Amman lati fil ra'si fal madman. Yang pertama adalah umur. Jadi umur wajib. Kalau kagak umur dosa. Kalau kita umur ya, mau duduk disunahkan, ya, bangun tidur disunahkan, sebelum tidur bangun tidur disunahkan. Wajib bagi Nabi Ibrahim. Wal istinsyaq, apa? Masukin air ke dalam hidung. Wajib. Waswak, bersiwak, bersihin gigi, pakai kayu siwak, wajib. Taqasus syarib, memotong kumis, potong kumis. Wa farqu ra'si ay farqu syar'i ilal janibil ayman wal janibil aysar, membelah rambut, memisahkan rambut, yakni memisahkan rambutnya
ilal janibil aiman, atau ke mana tuh? Ke kanan. Wal janibil aisar, atau ke kiri. Sisirannya modelnya apa? Sisirannya dibelah. Makanya keturunan Nabi Ibrahim yang dari Nabi Ishak itu, yang Nabi Ishak, orang-orang Yahudi, ya Yesus itu apa? Rambutnya panjang, sisirannya apa? Belah tengah. Kemudian wa amalati fil badan wal khitan, adapun yang di badan wajib itu bagi Nabi Ibrahim dan kaumnya adalah pertama adalah khitan. Makanya mau nggak mau Nabi Ibrahim ketika diperintahkan khitan kan umurnya sudah berapa? 80. Bang sunatnya nggak ada, dokter sunatnya nggak ada, apalagi pakai laser. Punyanya tampak buat apa? Yang bekas dia ngapain? Hancur-hancurin berhala. Ya udah dia hitam sendiri. Wajib. Golok. Dulu kita waktu masih kecil disunat oleh tukang sunat pakai apa? Pakai bambu ya? Kan? Wahal Nabi motong bulu maluan, Golok. wajib. Wanatul ibti bagi Nabi Ibrahim dan kaumnya mencabut bulu ketiak. Ya. Sunat kita disunatkan kalau Nabi Ibrahim wajib cabut, jangan dicukur. Kemudian wataqlimul asbar, apa? Memotong kuku. Memotong kuku. Wal istinja'u bil ma', jadi beristinja dengan air. Harus dengan air. Mau kemana pun nggak ada air, harus dengan air, wajib. Kalau kita masih ada tayang, kalau enggak ada air masih bisa tayang dengan bang, dengan debu. Harus ada, mana pun. Berat ya? Iya, kelihatannya ringan. Makanya ditafsirkan salah satunya seperti itu. Wa qala Ibnu Abbas wal makna anna Ibrahim da'a rabbahu bi kalimatin min du'a. Maknanya artinya bahwasanya Ibrahim ada juga berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah di kalimat min du'a, dari beberapa permohonan kabilil mukhtabari hal yujibu Allah ta'ala ilaihinna amla. Apakah Nabi Ibrahim itu diuji apakah dia diperkenankan kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Fa'atammahunna ay qama biha haqqal qiyami wa adaha ahsana taqdiyati min ghairi taqlid. Fa'atammahunna, Nabi Ibrahim diuji fa'atammahunna, yakni ay qama biha haqqal qiyam, melaksanakannya dengan sebaik-baik pelaksanaan. Mau diwajibin dari macam-macam, dilaksanakan dengan sabar, dengan ikhlas, sebaik-baik pelaksanaan. Didirikan dengan sebaik-baik didirikan. Wadahan ahsanat ta'diyah, dan menunaikan sebaik-baik penunaian. Min ghairi tafrid, nggak ada kurang-kurang, potong dia mungkin begitu disiplin, nggak sampai panjang. Kita lakukan meskipun susah payah, umur tiap hari wajib. Kita sunnah aja, kita lakukan kan? Kita lakukan aja sunnah aja, padahal sunnah tuh. Kalau lagi mau wudu lah, minimal lagi wudu, bangun tidur,
Masukin kan tuh air ke dalam hidung? Hah? Kagak. Bodoh. Alhamdulillah kalau itu. Langsung mengambil makanan. Iya, langsung ngambil air. Padahal kalau orang mau mandi itu cuci tangan dulu, kumur dulu, kalau bisa masukin. Karena nggak tahu airnya berapa, jangan tadi malam tangan kita ada di mana tuh? Tayangan. Karena begitu jangan langsung airnya berapa, di mana tangan tadi malam? Kita tidak sadar. Din, Apa pegang baik? di tangan lo. Jangan, Pak Adam jangan kumur. Qala ta'ala lahu, maka Allah berkata kepada Nabi Ibrahim, inni ja'aluka lin-nasi imama. Sesungguhnya aku jadikan engkau pemimpin. Jadi begitu sudah Nabi Ibrahim diuji dengan syariat-syariat tadi, harus Allah jadikan kepada Nabi Ibrahim pemimpin. Ayat qudwatan fid-din ila yaumil qiyamah, yakni contoh, jadi panutan dalam soal agama sampai hari kiamat. Wallazi yakunu kadzalika la budda wa an yakuna rasulan min inillahi mustaqilan bisyar'i. Jadi yang demikian itu pasti bagi seorang rasul itu di sisi Allah itu memiliki syariat yang independen, yang punya syariat tersendiri. Wa ayyakuna nabiyyan lam yusbaqdahu nabi illa kana min dzurriyyati ma'muran bittibahi fil jumlah. Dan pasti seorang nabi itu ketika dia tidak diutus setelah Nabi Ibrahim itu, dari keturunannya itu diperintahkan untuk mengikutinya bil jumlah secara umum, dari zuriyahnya, dari keturunannya dan dari umatnya untuk mengikuti secara umum. Iya kita. Makanya apa yang disyariatkan kepada Nabi Ibrahim kita juga melaksanakan sekarang. Ada yang diwajibkan kepada Nabi Ibrahim, tapi oleh kita sekarang ini adalah disunatkan oleh baginda Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala ay Ibrahim, setelah Allah bilang kepada Nabi Ibrahim, qala, Allah berkata, Nabi Ibrahim berkata, wa min dzurriyyati, ya Allah jadikan juga kepada keturunanku pemimpin. Ay waj'al min ba'di auladi a'immatan yuqtada bihim fid-din. Jadi jadikan dari sebagian anak-anakku a'immatan, pemimpin yuqtada bihim fid-din, yang diikuti mereka dalam soal agama. Jadi Nabi Ibrahim ketika dijadikan oleh Allah, kamu sekarang jadi pemimpin di dunia dalam soal agama yang diikuti. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, anak keturunan saya juga jadi pemimpin ya Allah. Tapi kata Allah bersabda berfirman, la yanalu ahdiz zalimin. Janji tidak termasuk orang-orang yang zalim. Meskipun keturunannya Nabi Ibrahim kalau yang zalim kagak dijadiin pemimpin. Ayla yusibu ahdi bil imamah wa nubuwah al-kafirin. Jadi tidak janji itu mengenai tentang kepemimpinan, wa nubuwah tentang kenabian, al-kafirin bagi orang-orang yang kafir. Wa kullu 'asin fa innahu zalimun, dan semua orang yang bermaksiat fa innahu zalimun li nafsi, karena dia zalim terhadap dirinya. Jadi mau anak siapa kayak mau anak Nabi, negonya langsung dengan Allah. Nabi Ibrahim, keturunan saya juga ya Allah jadi pemimpin. Enggak, keturunanmu yang memang zalim, kafir, enggak. Kalau aku jadi pemimpin. Jadi
kembali kepada kita. Mau kita anak kiai, mau kita anak jenderal, belum tentu jadi kiai. Jenderal. Mau anak kiai belum tentu jadi kiai. Ya. Kalau dia memang pada zon. Jadi Gus. Ini ujian Nabi Ibrahim. Ujian Nabi Ibrahim itu sebenarnya yang paling besar itu banyak sekali. Ini soal syariat. Nabi Ibrahim baru lahir apa? Baru lahir melihat bapaknya pembuat berhala. Bukan kayak kita begitu lahir diajarin kuping kanan, diomatin kuping kiri, masih dalam kandungan nyanyiin dengan sholawat dibacain Quran, didengerin Quran dulu pakai HP. Dan Nabi Ibrahim begitu lahir jadi anak-anak, apa kata Nabi Ibrahim? Wa idh qala Ibrahim li abi Azar atattakhidhu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Nabi Ibrahim ngomong sama ayahnya, wahai bapakku, aku melihat Allah ngambil berhala sebagai Tuhan. Ini araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Sungguh aku melihat bahwa bapakku ini dan kaumnya dalam kesesatan yang nyata. Nah, kamu ngikutin? Masa berhala dijadiin Tuhan. Tuh, masih anak-anak dijadiin Tuhan. Akhirnya Nabi Ibrahim nyari sendiri. Oh, lihat, oh ini bintang. Oh ini berarti Tuhan. Tapi ternyata kemudian bintang tenggelam. Enggak, saya nggak suka sama Tuhan yang tenggelam. Yang hari lagi itu Nabi Ibrahim, oh ini bulan. Ternyata bulan tenggelam juga. Gak mau Nabi Ibrahim mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Ibrahim melihat matahari. Oh, ini kata Nabi Ibrahim, ini lebih besar, ini lebih terang. Qala hadza rabbi, ini adalah Tuhanku. Faqala afalah, maka ketika matahari tenggelam, qala illam yahdini rabbi la akunanna minal qawmi dzalimin. Ya Allah, kalau aku ingin dikasih petunjuk, mana Tuhan? Aku menjadi orang-orang yang sesat dan orang-orang yang zalim. Dikasih petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatarus samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Berarti ini semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat petunjuk dari Allah. Makin besar remaja. Ini remaja. Wah, semangat. Ini anak remaja sekarang, tawuran. Apalagi makin nyari Tuhan. Tuhan yang dikasih tahu, sholatnya jadi Nabi belum mencari Tuhan, ketemu dikasih petunjuk, dakwah dengan yakin. Apa tuh? Sampai raja bilang, rajanya lagi pada rapat pergi ke suatu daerah. Tuhan-Tuhannya kesempatan nih. Nah, Tuhan-Tuhannya langsung dibabati pakai kampaknya. Rajanya balik, ini pula pasti remaja, pasti pulanya anak pemuda ini. Ambil lagi sidang, keputusannya Nabi Ibrahim dan Jabair. Ujiannya nyari tuh, didakwakan tuh, dibakar. Apinya nggak main-main, apinya segunung lebih tinggi dari masjid ini. Bukan sekedar apinya ditumpahkan begitu. Nabi Ibrahim aja istilahnya dalam bahasa tafsir itu dari jauh disopek, lemparin biar sampai bodoh. Tapi Nabi Ibrahim apinya mati pada keluarga lain, enggak luka sebentar. Kenapa diperintahkan oleh Allah?
Kul ya naruni ba'da wasalaman ala dingin kayak dingin. Tuh. Itu manja tuh. Manja Nabi Ibrahim. Itu ujian salah satunya tentang ketauhidan yang begitu kokoh, yang begitu kuat. Makanya Nabi Ibrahim disebut bapaknya tauhid. Bapaknya tauhid. Jamaah sekalian, Nabi Ibrahim itu berkeluarga, ujian berkeluarga dengan siapa? Dengan kaum bangsawan, namanya Siti Sarah. Bangsawan. Nikah umur kira-kira sekitar 37 tahun. Sampai 80 tahun keadaan dianugerahkan Anak. berapa tahun berarti? 37 tahun sampai 80 tahun dari anugerahkan anak. 43 tahun nggak dikasih anak. Akhirnya Siti Sarah mengizinkan untuk berpoligami. Amin. Mengizinkan siapa? Ke pembantu, asisten siapa? Siti Hajar. Begitu nikah dengan Siti Hajar, kira-kira sekitar umur 86 tahun, kasih anak. Tapi begitu dikasih anak, nggak kuat Siti Sarah. Jangan di depan mata sih. Walaupun saya izin pergi. Diusir Nabi Ibrahim. Mau kata? Mau anaknya masih kecil. Anaknya masih kecil. Pergi Nabi Ibrahim dari mana? Dari Palestina kemana? Ke Makkah. Jalannya berapa? Makai ontak. Makanya begitu sampai di Bukit Sofa dan Marwah, apa kata Nabi Ibrahim? Kemudian dia langsung balik lagi. Gak enak dia sama Siti Sarah. Udah, anaknya udah taruh sini sama siapa? Sama istrinya Siti Hajar. Siti Hajar kan sedih. Kagak ada rumah, kagak ada orang. Loh, saya tuh ditinggal di sini. Emangnya diberitahu Allah? Kalau emang diberitahu Allah silakan. Gitu. Silakan kalau diberitahu Allah. Tinggal balik lagi nih ke sana Nabi Ibrahim. Sambil berdoa begitu ninggalin, Rabbana inni askantu min dzurriyyati, ya Allah, aku tinggalkan keturunanku di sini. Di wadin ghairi zar'in, di lembah yang tandus, enggak ada tanaman, enggak ada buah-buahan, enggak ada minuman. Rabbana inni askantu min dzurriyyati di wadin ghairi zar'in inda baitikal muharram, tapi di sini dekat Ka'bah. Di situ Rabbana itu sholat biar dia bisa sholat. Aj'al afidatan minan nas, jadikan cenderung hati manusia senang kepada dia. Tuh, ditinggal Nabi Ibrahim doain. Ini sama aja nih, istilahnya kayak orang tua mondokin anak. Di rumah mah semuanya ada, di pondok serba doa. Tinggal Siti Hajar, ya ini hanya dikasih minum yang namanya air zam. Lari dari Bukit Sofa, Bukit Marwah, dapat. Ujian yang ketiga, begitu anaknya balagha ma'usaknya, anaknya udah gedean gitu nih, macam udah gedean. Apa ya? Tadi anak-anak, kira-kira umurnya sekitar 7 tahunan lah, 7 tahun. Umur. Ini Allah gimana? Kayak anakku, aku mimpi dan belum suruh nyembelih. Kata Nabi Ismail, kalau memang itu berita Allah, ya apa kita matur maka sana ini rasanya ayat. Insya Allah sadarinas nasobi. Insya Allah kita. Nggak punya anak, baru punya anak, lagi lucu-lucunya, 7 tahun kan lucu dia. Kalau disuruh sembelih. Jadi udah 43 tahun baru punya anak, begitu punya anak disuruh sembelih. Berat kan tuh dia. Tapi dilaksanain aja. Udah siapin semuanya pisaunya, siapin kain-kainnya, berangkat tempat pemotongan.
sembelih dengan keluarganya semuanya kumpul? Enggak. Akhirnya diganti oleh Allah kambing dari surga. Enggak lengket sama sekali, enggak luka sama sekali, enggak luka sama sekali. Begitu gembiranya pada ucapin, begitu pulang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allah. Panjang jalan sampai ke rumah. Tuh, Nabi Ibrahim umur 7 tahun, lama nggak punya anak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma Itu ujian yang diberikan kepada Nabi Ibrahim. Selain daripada syariat yang sederhana tapi berat, juga ujian tentang kehidupan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Ibrahim lulus sebuah ujian. Nabi Ibrahim membangun, meninggikan Ka'bah, membangun dan meninggikan Ka'bah. Apa? Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Apaan? Bersama bapaknya meninggikan Ka'bah. Ai wa iz yarfa'u Ibrahim wa Ismail al-jidran allati hiya minal baiti, meninggikan. Ai allati hiya ba'du Ustadz minal Arab. Nabi Ibrahim itu kemudian bersama Nabi Ismail mendirikan dinding Ka'bah, yang kemudian bersama Nabi Ismail makanya di situ disebut adanya maqam Ibrahim. Ada sebut namanya Hijr Ismail. Karena makam Ibrahim itu adalah batu yang ditapakin oleh Nabi Ibrahim yang sudah tidak sampai lagi untuk memasang batu Ka'bah itu, maka dan juga posisinya berada pada Hijr itu kan kamar, Hajar batu. Makanya di sana itu ada makam Ibrahim, ada juga Hijr Ismail. Wa iz yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida minal baiti wa Ismaila innakas samiul 'alim. Rabbana taqabbal minna innakas samiul 'alim. Itulah yang ujian itu berat. Bukan ini doang, tapi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baiti lit-ta'ifin wal 'akifin wa ruk'is sujud. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail diperintahkan untuk membersihkan Baitullah dan sekitarnya. Ayat asasahu ala taqwa, karena ini didirikannya atas dasar taqwa. Wakila dikatakan maknahu arifan nas, kasih tahu manusia, anna baiti tuhratan lahum man hajju wa zaruhu wa aqam bihi. Kasih tahu manusia bahwa Baitullah ini adalah tempat yang suci, tempat mensucikan kapan saja kepada siapa yang berhaji dan berziarah dan yang bermukim di sana. Lit-ta'ifin, bagi orang-orang yang tawaf, wal 'akifin, bagi orang-orang yang ikti, wal ruk'is sujud, bagi orang-orang yang rukuk dan sujud.
Fal murad bi ta'ibin, yang dimaksud dengan ta'ibin may yaqsudul baita hajan awit tamaro fayatu bihi. Yang dimaksud ta'ibin adalah orang yang bermaksud di Baitullah itu untuk berhaji atau berumrah, maka dia namanya bertawaf. Jadi kalau kita umrah haji ke sana kita tawaf. Tahiyatul masjidnya apa? Tawaf. Wabil ayyukin mayyukin munaka. Kalau itikaf orang mukim di sana, orang mukim. Wa yujadu dan tetangga seputaran situ. Wabil rukai sujud, dan orang-orang yang sujud mayyusolah munaka, orang-orang yang sholat di sana. Qala Allah wa idza kana syakhsu qa'iman fa huwa min al-qa'ibin. Apabila seorang itu taat, seorang yang taat, maka disebut adalah ta'ibin. Wa idza kana jalisan fa huwa min al-'aqimin. Apabila orang-orang yang duduk itu disebut namanya 'aqibin, orang-orang yang itikaf. Wa idza kana musalliyan, dan apabila orang-orang yang salat fa huwa minar ruk'is sujud, orang-orang yang rukuk dan sujud. Idza fassarna, apabila kami tafsirkan at-ta'ibin bil ghuraba, ta'ibin itu adalah untuk orang asing. Fahina ini tadullu al-ayat an-natawaf, ini menunjukkan ayat ini bahwa tawaf itu bagi orang asing itu lebih afdal daripada sholat. Dengan keikhlasan membersihkan masjid, membangun Ka'bah, semuanya Nabi Ibrahim kemudian apa yang dia mau dengan kesabarannya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah kasih tahu orang, panggil orang paling, wa'adzin ya'tuka binas. Panggil manusia untuk bilhaj, untuk berhaji. Dengar manusia datang dari penjuru dunia, datang dari min kulli fajin amik, min kulli domin, ada dengan kota yang puluh datang dengar semua orang menjawab labbaik Allahumma labbaik la syarika lak. Dengar semua dari semua kemana kedengaran. Jadi enggak mesti dengan speaker keras-keras. Kalau sudah yang manggil, yang memanggil Allah, enggak usah pakai teriak-teriak, pakai hati aja orang udah nyampe. Pakai hati. Datang orang. Ya Allah, kalau saya panggil orang ini di sini, negaranya ini kagak ada buah-buahan, gak ada makanan. Negaranya gak ada buah-buahan, gak ada makanan. Apa? Gak aman lagi di sini. Nabi Ibrahim wa idqala Ibrahim rabbi hal hadza baladan amina. Aman. Coba aja kaki-kaki dari kampung-kampung. Emang nggak bisa bahasa Arab? Hah? Sakit, berani juga berangkat ke sana, benar nggak? Merasa jalan-jalan aja, jalan-jalan ke mall, jalan-jalan ke hotel sana, nenek-nenek sana. Hilang. Coba ada kalau ke Singapura, Gila. model yang begitu, lama. Tenang Cina. Paling dia ada di pintu masjid, itu berapa? Aman, dijadikan oleh Allah di negeri yang aman. Warzuqahum minas samarat, kasih rezeki penduduknya dari buah-buah. Agak ada di sana pohon anggur gak ada, tapi segitu. Tapi bisa jeruk berlimpah. Berkat siapa? Doanya Nabi Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim begitu nikmat. Yang Nabi Ibrahim bersihin. Wahidnya ila Ibrahim an-tahhira baiti. Allah, Masjidil Haram itu kali dibersihin, orang lempar depan mesti seret. Cepat sangat bersih. Kita mah orang banyak, orang segini lagi bersihin, wah udah bersih orang semuanya. Iya enggak? Pasang Allah mengikuti Nabi Ibrahim. Besok ada pesta yang paling besar di dunia. Ada pemotongan paling besar di dunia. Apa? Kurban. Ngikutin siapa? Ngikutin Nabi Ibrahim. Orang waktu makan sate, makan sate. Orang makan gulai, besok makan gulai. Pemotongan paling besar. Boleh.
Porsinya udah berapa? Banyak. Banyak. Banyak porsinya nih. Iya. Dari Mas Sapi. Masih begitu ada berapa? Kan 12. Masya Allah. Setiap pelosok orang pada ngomong, tapi sapinya habis kan? Ada habis sapinya. Berkah itu namanya. Berkah dari Nabi Ibrahim. Berkah seperti itu. Kadang-kadang orang yang contohkan sapi, anak, kucing. Nah, Kucing lahirnya sekali lahir 4, 3, agak dipotong orang. Kan penuh dari mata. Tapi kalau sapi tiap malam, saya pernah dagang sapi tiap malam potong 2 ekor. Itu baru saya yang kecil. Gitu. Yang lain agak habis. Sapi mah ya memang berkah dimakanin untuk dimakanin orang daging. Kucing nyolong dulu, kucing udah dibagi nyolong lagi. Ngikutin siapa? Ngikutin Nabi Ibrahim. sampai 1 jam. Nggak ada tuh besok pemotongan terbesar, pesta semuanya dapat imbasnya. Petani, kemudian peternak, pedagang, berkaya. Gara-gara Nabi Ibrahim. Entah dikit-dikit ada acara hitam, ada acara walimatul hitam. Ikutin siapa? Nabi Ibrahim. Semuanya doa Nabi Ibrahim. Ikutin Nabi Ibrahim. Ada walimah hitam, pesta, orang jadi silaturahim, orang jadi bermakan. Orang sekarang semuanya haji sana. Panggilan siapa? Nabi Ibrahim. Jadi makanya Nabi Muhammad itu begitu menghargai jasa kakeknya, buyutnya Nabi Ibrahim, ditaruh tuh sholawat Ibrahimiyah dalam sholat. Dalam terakhir kita baca at-tahiyat apa? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Ibrahim bil alamin. Sebagaimana keberkahan Nabi Ibrahim untuk apa tentunya? Agar umatnya tahu bahwa dulu yang memberikan fondasi ketauhidan segala macam adalah kakeknya Nabi Ibrahim. Kuncinya apa? Kuncinya sabar. Kunci sabar dan ikhlas. Jadi asal kita sabar diuji apapun, diperintah apapun, dilarang apapun oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah membawa kepada keberkahan. Mudah-mudahan kita nanti termasuk umat Nabi Muhammad SAW yang dipertemukan dengan Nabi Ibrahim. Amin. Keluarganya Nabi Muhammad. Amin. Apa enggak Nabi Muhammad sama Nabi Ibrahim? Bapak-bapaknya. Apa enggak? Siapa ini? enggak. Kakaknya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bin Muhammad Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim Abdul Manaf bin Usai. Usaid terus. Mudah-mudahan diberkahi Allah. Amin. Dikurangnya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.